Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Isa Guci. Saya dari Universitas Teknologi Digital dengan nomor NPM 112111545. Saya di sini akan mempresentasikan pendidikan agama. Ini saya akan membahas Ma'rifatul Insan yang ada 4, yaitu yang pertama Ta'rif al-Insan, yang kedua Hakikatul Insan, ketiga Tokatul Insan, dan keempat Nafsul Insani. Ta'rif al-Insan. Ma'rifatul Insan mempunyai dua kata, yaitu Ma'rifatul dan Insan. Ma'rifatul berarti mengenal, sedangkan Insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi, Ma'rifatul Insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Secara istilah, Ma'rifatul Insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Sehingga kita seseorang sudah mengenali diri sendiri. Siapa diri kita, dari mana asalnya, dan untuk apa kita diciptakan. Akan membuahkan hasil, yaitu ketaatan dalam perjalanan amanahnya sebagai manusia. Dan ini menjadi langkah awal untuk mengenal Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi manusia itu sendiri bisa pahami secara bahasa bahwa manusia berasal dari kata manu, Sanskerta, mens, Latin, yang berarti berpikir. Berakal budi atau makhluk yang berakal budi mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok genius atau seseorang individu. Seperti di dalam surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qulna lil malaikati usjudu li Adama fasajadu illa iblis aba ya wa takbara wa kana minal kafirin. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang kafir, dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Penciptaan manusia. Dilihat dari asal penciptaannya, manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah, unsur langit karena telah proses ciptaan fisiknya sempurna. Allah meniupkan ruh kepadanya. Yang pertama, tanah. Dalam penciptaan makhluk hidup, termasuk manusia, beberapa ayat Al-Quran menyatakan pentingnya peranan tanah liat. Kedua, roh. Roh merupakan zat yang tak terlihat, tetapi hakikat roh itu terasa eksistensinya dalam jiwa manusia. Fungsi utama roh untuk merasakan, meyakinkan, menghendaki, dan memutuskan. Unsur manusia, kolbu, hati. Kolbu pada dasarnya memiliki makna ganda, ada makna secara syariah dan hakikiyah. Secara syariah, kolbu diartikan sebagai segumpalan daging yang mana baik buruknya akan memberi dampak besar terhadap jasad seseorang. Kedua, bebas memilih. Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan, yaitu jalan yang lurus, taat kepada Allah, atau belok, ingkar kepada Allah. Yang ketiga, akal. Akal adalah alat untuk berpikir dan memahami ayat-ayat Allah, baik yang kauniyah maupun kauliyah. Jasad. Jasad sangat mudah dikenali karena ia dapat kita lihat dan kita raba, karena itu tidak ada perbedaan tentang hakikat jasad ini. Yang terpenting bagi manusia adalah menggunakannya sebagai pelaksana, sebagai apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Manusia.
Amanah al-ibadah. Dalam kehidupannya di dunia ini, manusia diberikan tugas-tugas agama, yaitu mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, di mana jika dikerjakan mereka akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan mereka akan mendapatkan siksaan. Yang kedua, amanah al-khalifah, kepemimpinan di muka bumi. Dijadikan khalifah di muka bumi maknanya adalah menugaskan kepada manusia untuk mengelola bumi dan memberlakukan perintah-perintah Allah Ta'ala di sana, di mana sebagainya akan digantikan oleh yang lain. Alasan berkenaan dengan dua amanah ini, Allah Ta'ala telah menyiapkan al-jazau. Mereka yang melakukan amal kebaikan akan memperoleh balasan kebaikan yang setimpal, bahkan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dan yang kedua yaitu hakikatul insan. Sebagai seorang manusia, maka kita harus bisa memahami hakikat dari diri dan kehidupan kita sebagai manusia. Hal ini penting agar kita sebagai manusia dapat bertindak adil terhadap diri maupun orang lain dan juga makhluk-makhluk lainnya. Berikut ini kita akan membahas mengenai hakikat-hakikat manusia yang harus dipahami. Makhluk alal fitrah, berada di atas fitrah. Manusia diciptakan alal fitrah, maksudnya adalah diciptakan oleh Allah Ta'ala berada dalam kecenderungan kepada kebenaran dan patuh kepadanya. Lemah, manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan dhaif, lemah. Kelemahannya terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Kadangkala mereka mengalami lemah azam, lemah iman, dan lemah kesabaran. Bodoh, manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan jahil. Sungguh manusia itu amat jolim terhadap dirinya sendiri disebabkan apa yang telah dipikulnya itu, dan amat bodoh, yakni tidak mengerti tentang apa yang dipikulnya itu. Manusia menyanggupi amanat yang ditawarkan kepadanya, apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan akan disiksa. Karena itulah ia disebut jahula, karena tidak mengetahui kemampuan dirinya sendiri. Fakir, manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan tidak memiliki apapun kecuali apa-apa yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Semua yang dinikmati manusia sepanjang hidupnya adalah berasal darinya. Maka manusia selalu dalam keadaan berkehendak dan berkepentingan kepadanya. Muliakan dengan ditiupkan roh. Allah Ta'ala memuliakan anak-anak Adam karena nafkhur rohi, telah ditiupkan roh keciptaan Allah Ta'ala kepadanya. Memiliki keistimewaan. Manusia merupakan makhluk yang Allah anugerahi dengan berbagai keistimewaan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Allah Ta'ala telah memuliakan Adam dan anak cucunya dengan raut muka yang indah, potongan yang serasi, dan diberi akal agar dapat menerima petunjuk untuk berbudaya dan berpikir guna, mencari keperluan hidupnya, mengelola kekayaan alam, serta menciptakan alat pengangkut di darat, di lautan maupun di udara. Ditundukkannya alam kepadanya. Manusia pun dimuliakan oleh Allah Ta'ala karena musakharul lahu, telah ditundukkan alam ini kepadanya. Allah Ta'ala telah diciptakan bumi dan memudahkannya untuk manusia, sehingga manusia dapat mengambil manfaat yang tidak sehingga untuk kepentingan hidup dan kehidupannya. Dibebani ibadah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, baik berupa perbuatan maupun perkataan yang berupa lahir maupun batin. Manusia diwajibkan untuk beribadah. Kedua, khilafah. Di antara tugas khilafatul fil ardi ialah menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alat ini dalam perbuatan najis, syirik, fasyik,
serta meninggalkan kalimat Allah. Allah akan memperhatikan dan mencatat semua perbuatan manusia dalam melaksanakan tugas itu. Apakah sesuai dengan yang diperintahnya atau tidak? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Bebas memilih. Allah Ta'ala telah menunjukkan kepada manusia jalan kebaikan dan jalan kejahatan, dan telah diberikannya pula kepada mereka akal untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga ia dapat memilih yang baik untuk dikerjakannya dan buruk untuk ditinggalkan. Kewajiban manusia untuk mengikuti kebenaran dan mengamalkannya. Manfaat dan kebenaran itu tentulah kembali kepada mereka yang mengamalkannya. Demikian pula sebaiknya akibat yang buruk dan pengingkaran terhadap kebenaran itu kembali pula kepada mereka yang ingkar. Pertanggungjawaban. 1. Berakibat surga. Manusia adalah makhluk yang maziyun atau mendapatkan balasan amal. Mereka yang beriman dan berbuat kebaikan akan mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala berupa al-jannah, surga. Kedua, neraka. Sedangkan mereka yang ingkar akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa an-nar, neraka. Alasan ketiga yaitu taqwatul insan. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan, maka dari itulah Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada di dalam dirinya. Potensi itu meliputi potensi jasmani, fisik, ruhani, spiritual, dan akal, Ketiga kondisi ini akan memberikan kemampuan kepada manusia untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya sendiri. Manusia diberi kebebasan untuk menentukan takdirnya. Semua itu tergantung dari bagaimana mereka memanfaatkan potensi yang melekat dalam dirinya. Potensi pendengaran. Arti pendengaran secara bahasa, pendengaran adalah kemampuan untuk mengenali suara dalam manusia dan binatang bertulang belakang. Hal ini dilakukan terutama oleh sistem pendengaran yang terdiri dari telinga, syaraf-syaraf, dan otak. Sedangkan pendengaran menurut pandangan perspektif Islam adalah mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul-Rasul Allah. Diberikannya manusia hati, akal, dan pikiran untuk memikir, merenungkan, menimbang, dan membedakan mana yang baik bagimu dan mana yang tidak baik, maka yang bermanfaat dan mana pula yang tidak bermanfaat. Sebenarnya dengan anugerahnya itu manusia dapat mencapai semua yang baik bagi dirinya sebagai makhluk Allah. Potensi penglihatan. Kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya salah satu dari indera. Alat tubuh yang digunakan untuk melihat adalah mata. Potensi penglihatan manusia itu sangat besar. Mata manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk membedakan berbagai macam objek sehingga lahir penafsiran dari hal yang mata lihat. Allah memberikan penglihatan sebagai anugerah. Dianugerahkannya pula manusia mata yang dengan ia dapat melihat, memandang, dan memperhatikan kejadian alam semesta ini. Potensi hati. Hati menurut sains merupakan sebuah kelenjar yang terbesar di dalam tubuh manusia. Ini terletak dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Berdasarkan fungsinya, hati juga termasuk sebagai alat eksreksi. Sedangkan menurut Al-Ghazali dan Al-Muhasibi, hati adalah raja yang mengawali semua kegiatan yang berlaku pada roh, nafsu, dan akal. Masyulia, tanggung jawab. Kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga harus berasa salah dari
dalam hati dan kemauan diri sendiri atas kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Di saat memikul al-masuliyah itu ada dua pilihan di hadapan manusia, apakah menindaklanjuti dengan al-manah, sikap amanah, atau dengan al-khiyanah, sikap khianat. Insani, sebagai seorang manusia kita sudah sepantasnya memahami apa itu arti nafsu atau jiwa. Di dalam diri kita itu terdapat nafsu yang mana nafsu tersebut tergolong ketiga nafsu, yaitu nafsu mutamainah, nafsu lawamah, dan nafsu amaroh. Dengan adanya nafsu tersebut, seorang manusia bisa menjadi mulia dan hina, tergantung bagaimana cara mengendalikan nafsunya. Definisi jiwa. Jiwa atau jiva berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya benah kehidupan. Dalam berbagai agama dan filsafat, jiwa adalah bagian yang bukan jasmaniah, imaterial dari seseorang. Biasanya jiwa dipercaya mencakup pikiran dan kepribadian dan sinonim dengan roh, akal, atau awak diri. Tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan demi jiwa serta menyempurnakannya, yakni penciptaannya yang sempurna lagi tegak pada fitrah yang lurus. Selanjutnya dia mengarahkan kepada kekejian dan ketakwaan. Artinya dia menjelaskan kepadanya seraya menunjukkan kepada apa yang ditakdirkan untuknya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensecuikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugikanlah orang yang mengotorinya. Ada kemungkinan hal itu berarti beruntunglah orang yang mensucikan dirinya, yakni dengan mentaati Allah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Qatadah, dan membersihkannya dari akhlak tercela dan berbagai hal yang hina. Nafsul mutmainnah, yaitu jiwa yang telah mendapatkan ketenangan, telah sanggup untuk menerima cahaya kebenaran Sang Ilahi, juga jiwa yang telah mampu menolak menikmati kemewahan dunia dan tidak bisa mempengaruhi oleh hal tersebut. Nafsu ini membuat pemiliknya merasa berpuas diri dan pengabdiannya kepada Tuhan. Dia juga akan selalu berbuat baik kepada sesama makhluk. Nafsul mutmainnah dapat diartikan sebagai nafsu yang disinari cahaya sehingga dapat mengosongkan dari sikap tercela dan dihiasi dengan sifat terpuji. Nafsu ini dapat menciptakan ketenangan jiwa bagi seseorang. Orang yang berada di tingkat ini adalah orang yang sedang menuju ke tanam ilahi. Dapat ditemukan sifat-sifat yang terpuji dalam nafsu mutmainnah seperti dermawan, tawakal, ibadah, syukur, ridho, dan takut kepada Tuhan. Jiwa yang ar-roh, kolbu, ajam, dan akalnya tarik-menarik dengan al-hawa, syahwat, kecenderungan, kehayal, dan keinginannya. Jiwa yang seperti ini kecenderungannya masih terpengaruhi ar-rayu, rasio, sedangkan ar-rayu seringkali dipijakan dan adalah dazan, sangkaan. Inilah yang membuat jiwa berada dalam keadaan ragu memilih iman atau kafir, taat atau maksiat, baik atau buruk. Disebut nafsul lawamah karena jiwa ini suka menyesali dirinya karena sikap yang tingkah lakunya pada masa lalu, menyesali dirinya karena berbuat kejahatan, menyesali dirinya karena tidak bisa dikendalikan pada waktu yang senang maupun susah. Jiwa ini sebenarnya tidak senang memperturutkan perbuatan mendurhakai Allah, akan tetapi kadangkala ia terkalahkan oleh rasio dan syahwatnya. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.